Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Unida Malang dalam acara Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu yang terkini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pada kesempatan ini, kita akan memperbincangkan tentang bagaimana peranan dan kedudukan serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Nah, untuk membahas masalah ini, kita telah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Agus Pramono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau selain juga sebagai dosen tetap di program studi Magister Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Universitas Wisnuwardana Malang, juga seorang mediator bersertifikat. Selain itu, beliau juga seorang advokat, serta sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Jawa Tengah. Mari kita sapa beliau. Selamat datang Pak Agus. Apa kabar Pak Agus? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih atas kehadirannya Pak Dr. Agus. Senang sekali Pak Agus pada kesempatan ini bisa datang bersama kita untuk membahas terkait dengan persoalan peranan dan kedudukan serikat pekerja atau buruh di dalam satu perusahaan. Pak Agus, kalau kita melihat dinamika di masyarakat, akhir-akhir ini eksistensi pekerja itu atau buruh itu sangat luar biasa penguatannya. Nah, dalam hal itu juga tidak terlepas dari keberadaan serikat pekerja. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mempertanyakan kepada Pak Agus untuk mendapatkan penjelasan. Kalau dilihat dinamikanya, keberadaan pekerja ini kan semakin diperkuat melalui instrumen hukum. Keberadaan mereka juga tidak terlepas dengan serikat pekerja. Nah, karena fokus kita terkait dengan persoalan serikat pekerja, mohon Bapak bisa jelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan serikat pekerja sejak kelahirannya hingga saat ini, Pak. Saya persilahkan, Pak Agus. Baik, serikat pekerja di Indonesia sebetulnya sudah lama juga untuk berkumpul bersama untuk mendirikan suatu organisasi. Kita lihat pada masa penjajahan Belanda, yaitu tepatnya 20 Mei 1908, dulu sudah ada Persatuan Buruh Kereta Api dan Tren. Perkembangan berikutnya pada masa Indonesia Merdeka juga sama. Pada waktu itu organisasi-organisasi buruh melekat pada partai politik. Bahkan pada waktu itu ada Partai Buruh PNI, Marhen ya, ada Partai Buruh Masumi ya, dan ada Gasbindo misalnya. Nah, akhirnya kalau nggak salah ada 34 waktu itu organisasi-organisasi buruh di masa Orde Lama. Kemudian perkembangan berikutnya karena ada gerakan 30 September, maka perkembangannya berganti ya. Penguasa pada waktu itu Bapak Soeharto. Pada waktu itu organisasi-organisasi buruh bisa bersatu ya. Pada waktu itu pada tanggal 20 Februari 1973, pada waktu itu terpilih Pak Agus Dono ya, almarhum ya. Kemudian juga Pak Soeharto menjadi sekretaris. Nah, pada waktu itu namanya PBSI, Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Ya. Nah, perkembangan berikutnya organisasi ini mengadakan kongres ya, tepatnya pada tahun 1985, kalau nggak salah bulan November 26 sampai 30. Ya. Akhirnya dari Federasi Buruh menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kalau tidak salah yang jadi pada waktu itu Pak Agus Dono ketuanya. Maaf, Pak Imam Sudarwo.
Pak Imam Sudarwo. Nah, sehingga SPSI pada waktu itu menjadi unitaris, ya, jadi satu sentral, ya, SPSI, dan bahkan pada waktu itu SPSI itu yang diakui satu-satunya organisasi pekerja di Indonesia yang tadinya buruh menjadi pekerja dengan alasan ya kalau buruh agak kasar sehingga Ya. memanusiawikan sehingga menjadi pekerja. Iya, iya. Namun kita tidak lepas bahwa organisasi buruh atau pekerja ini kalau di internasional tetap sama, yaitu ILO, ya, International Labour Organization, yang berdiri tahun 1919 yang berpusat di Jenewa, Swiss. Ya, jadi perkembangannya cukup panjang berkaitan dengan kalau dilihat hari ini, ya, terutama adalah gelombang demo, terutama apalagi kalau mau Pak Gub ini menjelang penetapan UMR ini jelas UMK itu wah gelombang itu selalu setiap tahun, ya, sehingga pernah pada saat Menteri Tenaga Kerjaan Pak Bumer itu ada menarik, ya, karena pada waktu itu ya, menetapkan bahwa pengunduran diri, ya, melalui Kepmen pada waktu itu ada pesangonnya pada waktu itu, sehingga terjadilah mereka buruh-buruh yang kira-kira atau pekerja yang sudah memenuhi syarat pindah, termasuk banyaknya pembajakan tenaga kerja, sehingga pada waktu itu tidak bertahan lama, dianulir pada saat waktu itu reformasi, ya, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh pada masa Presiden Bapak Abdul Rahman Wahid. Demikian, Pak Imam. Iya. Jadi dari paparan Pak Dr. Agus tadi, keberadaan serikat pekerja ini sebelum kemerdekaan sudah ada. Ada. Ya. Namun bentuknya tidak seformal setelah kemerdekaan gitu ya. Nah, kemudian memasuk kemerdekaan menjadi menguat lagi karena begitu penting dan strategisnya yang namanya serikat pekerja, begitu ya kesimpulannya Pak Agus ya. Baik Pak Agus, kalau melihat penting dan strategisnya serikat pekerja dalam rangka untuk membackup, melindungi, bahkan menyalurkan aspirasi hak-hak para pekerja, maka keberadaan serikat pekerja ini menjadi semacam punya peran yang tersendiri gitu Pak. Nah, kalau dilihat peran pentingnya seperti itu, bagaimana Pak seharusnya keberadaan serikat pekerja itu dalam konteks hubungan dengan pekerja maupun dengan perusahaan. Maksud saya adalah apakah dengan peran yang semikian penting itu organisasi serikat pekerja itu harus dicatatkan atau dilegalitaskan atau bagaimana Pak Agus? Ya. Monggo. Terima kasih. Jadi pekerja atau buruh yang bernaung di perusahaan, ya, jadi perusahaan itu dibentuk baik persekutuan yang berbadan hukum, ya, itu mempekerjakan tenaga kerja, pekerja atau buruh dengan diberi imbalan atau dalam bentuk lain, ya, itu upah namanya. Kemudian pekerja juga sama, jadi mereka yang bekerja diberi imbalan atau upah. Nah, dalam hal ini, kalau dalam perusahaan itu tidak ada serikat pekerjanya, karena untuk membentuk serikat pekerjanya itu harus 10 tenaga kerja, dan mereka itu hak, ya, hak, dan kadang-kala mengalami kendala, bahkan dicari-cari alasan kalau membentuk serikat pekerja nanti diberhentikan dengan alasan lain misalnya, memang perlu proses. Nah, kalau sudah ada 10, ya, 10 tenaga kerja, ada daftar namanya, ya, ada pengurusnya, ada ADART-nya, maka mencatatkan dirilah ke Disnaker kabupaten atau kota setempat, nanti ada bukti pencatatan. Nah, setelah mendapatkan bukti pencatatan, yaitu per unit kerja, ya, jadi nanti ada sektor pariwisata, ada sektor lagi mengenai percetakan, ya, mengenai lagi angkutan darat misalnya, dan laut dan sebagainya. Nanti setelah mereka punya
bukti pencatatan, maka organisasi ini punya hak dan kewajiban. Ya, haknya antara lain bahwa kalau sudah terbentuk serikat pekerja, nanti bisa bermusyawarah, bikin kesepakatan kerja bersama, KKB istilahnya, bersama pengusaha. KKB setelah diteken berdua, maka nanti akan didaftarkan di Denmark selama 2 tahun. Nah, ini antara lain ya. Jadi salah satunya bisa mengadakan perjanjian. Yang kedua juga bisa melaksanakan pendampingan kalau terjadi perselisihan hubungan industrial. Maksudnya pendampingan terhadap pekerja itu. Pekerja kalau ada persoalan-persoalan di pengadilan hubungan industrial. Kemudian juga bisa membentuk wadah lembaga-lembaga kaitannya kesejahteraan dan yang lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Selain itu, selain hak tadi ada kewajiban memang. Kewajibannya adalah melindungi, ya, serikat pekerja atau serikat buruh itu melindungi, ya, tenaga kerja atau anggotanya, melindungi, membela jika terjadi persoalan-persoalan, ya, termasuk nanti serikat pekerja harus melaporkan kegiatannya jelas terhadap anggotanya. Jadi pengertian membela dan melindungi, nah inilah menjadi menarik, ya, manakala organisasi serikat pekerja ini nanti kalau di dalam pengadilan hubungan industrial ini dengan adanya PPHI, ya, PPHI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tenaga kerja itu nanti akan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Jadi di pengadilan negeri tingkat provinsi itu ada pengadilan biasa yang menangani pidana perdata, ya, ada pengadilan niaga, adalah pengadilan tipikor, ada pengadilan hubungan industrial. Memang ini yang menarik. Yang menarik lagi adalah bahwa serikat pekerja ini fungsinya sama dengan advokat di pengadilan perdata. Jadi misalnya, Parto bekerja di perusahaan mineral atau air minum lah misalnya di katanya perusahaan atau percetakan lah misalnya, ya. A bekerja, kemudian kok kerjanya nggak baik, ya, sering indisipliner, maka harus ada SP1, ya, surat peringatan, SP2, kalau tidak langsung pengusaha boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, itu sepihak namanya. Untuk itu maka nanti pekerja itu bisa melaporkan ke SP-nya jika punya, kemudian dirembuk melalui bipartit, ya, hubungan pengusaha dengan pekerja namanya bipartit. Kalau memang tidak selesai, baru nanti ke Dinas Tenaga Kerja melalui mediator. Nah, mediator ini yang sampai kaitannya dengan di tingkat mediator. Mediatornya di sini PNS, bukan seperti mediator seperti saya itu mediator di tingkat pengadilan negeri, non hakim. Tapi kalau mediator di tenaga kerja ini PNS, ya, mereka memang tugasnya itu nanti bertugas membuat surat anjuran, ya, mereka nanti setelah masuk perkara, nanti setelah 7 hari harus diagendakan, dipertemukan, bukti-bukti harus dibawa, pengusaha diundang, anjuran, kalau nanti harus selesai 10 hari, kemudian kalau tidak terima, salah satu pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial yang ada di tingkat kota provinsi tadi, misalnya Semarang, Jogja, Surabaya, ya. Nah, setelah itu nanti diagendakan sidang. Inilah namanya leg spesialis. Yang spesifik lagi, Pak Dr. Imam, bahwa serikat pekerja ini tidak ditanyakan ijazahnya apa gitu, ya. Jadi baik SD, SMP, SMA, bahkan yang penting bisa nulis, ya, tidak ada syarat yang bisa mendampingi tenaga kerja kalau ada masalah. Jadi misalnya paginya demo, ya, identik dengan demo serikat buruh itu, ya, serikat pekerja itu. Nanti agak siang dikit bisa mendampingi di PH itu. Jadi memang serikat pekerja tugasnya membela dan mendampingi sampai selesai. Yang spesial lagi, ya, bahwa ada leg spesialis dalam PH ini,
selain waktunya cepat, ya waktunya cepat dibatasi dengan waktu, tidak mengenal pengadilan tinggi. Jadi langsung dari PHI langsung ke kasasi. Ini yang spesial ya. Jadi dan memang tidak bayar ya dalam Undang-Undang Jadi Nomor tidak 2 ada ini. banding ya, Tidak ada banding. Jadi kasasi kalau ada dari putusan PHI langsung ke kalau ada upaya hukum ke sana upaya hukum ya. langsung ke banding maupun PK bisa ya. Baik, Pak Agus. Kembali ke persoalan serikat pekerja. Kalau melihat penting dan strategisnya tadi, legalitasnya cukup dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja. Apa memang sebatas itu? Atau perlu akta notarial atau bagaimana begitu, Pak Agus? Ya, di dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa pencatatannya cukup di Dinas Tenaga Kerja, sehingga itu sudah legal, sah. Dan nanti dalam sidang juga ditanyakan oleh hakim, ya SK-nya mana? Ya, dia harus kalau pengurus harus punya SK. Nah, yang menarik lagi Pak Dr. Imam bahwa hakimnya, hakimnya ini juga majelis ya, ada 3, tengah itu hakim ketua, itu hakim karir ya, hakim karir namanya. Kalau yang samping itu memang berasal dari SP, yang sebelahnya lagi dari pengusaha atau apindo. Maksudnya hakim PHI itu maksudnya? Hakim PHI itu ya, ada karena majelisnya 3 itu, tengah yang ketua majelis itu dari hakim karir, kemudian yang sampingnya ini adalah mewakili dari buruh, yang satu mewakili pengusaha, biar seimbang. Nah, rekrutmennya memang mereka-mereka yang sudah memenuhi syarat, ya misalnya saya dulu di SPSI sejak tahun 84-85 ya, boleh mendaftar, boleh mendaftar. Kemudian testingnya itu di Dinas Tenaga Kerja, ya kerjasama. Setelah itu baru disaring melalui Mahkamah Agung. Jadi hakimnya itu ada keseimbangan biar mewakili pengusaha, mewakili buruh atau pekerja. Baik, ya. Jadi kalau melihat penting dan strategisnya serikat pekerja untuk tadi melindungi hak-hak para pekerja, maka serikat pekerja memang harus legal ya. Jadi legalitasnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Agus, hanya didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja, gitu ya. Siap. Simpulannya ya. Ya, dengan demikian kalau sudah terdaftar maka serikat pekerja ini bisa melakukan aktivitasnya sebagaimana ditentukan dalam aturan hukum ya. Jadi mulai pendampingan, bahkan bisa mewakili pekerja juga kalau begitu ya. Seperti advokat tadi yang penjelasannya. Ya, sejajar dengan advokat kalau di pengadilan. Ya. Seperti itu ya. Oh, luar biasa berarti anunya apa? Hak yang diberikan serikat pekerja itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus penjelasannya. Selanjutnya begini Pak Dr. Agus. Dalam perjalanannya, pemberi kerja, ada apa itu hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja itu kadang-kadang kan ada yang tidak harmonis. Atau juga bisa disebabkan oleh faktor pekerjanya. Misalnya faktor pekerjanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah ditentukan. Atau melanggar ketentuan dari pemberi kerja. Ya, baik perorangan maupun di perusahaan misalnya gitu. Nah, sering bahkan kita mendengar bahwa ada pekerja yang diberhentikan atau dalam bahasa kasarnya dipecat gitu ya oleh pemberi kerja, oleh perusahaan gitu. Nah, dalam situasi yang seperti itu Pak Dr. Agus, apa peran yang bisa dijalankan untuk melindungi hak-hak pekerja oleh serikat pekerja di saat pekerja yang bersangkutan mengalami atau mendapatkan tindakan berupa pemberhentian sepihak. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh serikat pekerja dan tahap-tahapannya bagaimana kalau serikat pekerja mau melindungi pekerjanya? Ya. Monggo, saya persilakan Pak Dr. Terima kasih. Penjelasannya. Jadi kalau seorang pengusaha itu memberhentikan karyawan atau buruhnya itu melalui surat otomatis resmi ya. Kemudian pekerjanya itu nanti bisa menyampaikan ke serikat pekerjanya. Kemudian harus membuat surat kuasa khusus sama ya, surat kuasa khusus. Nah, setelah
mendapatkan surat kuasa khusus bisa mendampingi mulai dari Dinas Tenaga Kerja sampai ke Mahkamah Agung. Kuasa khusus dari pekerja maksudnya Dari pekerja, ya. Nggih. Dan nanti serikat pekerja itu bisa mendampingi terus sesuai dengan proses mulai dari yang pertama tadi di Dinas Tenaga Kerja yang diselesaikan melalui mediator, kemudian di pengadilan juga sama, ya. Pertama-tama memang adanya gugatan, ya, gugatan itu harus memenuhi syarat, ya, ada posita dan petitum. Ya, posita itu urean, ya, ureannya kenapa dia diberhentikan itu, dan petitumnya adalah tuntutannya apa, ya. Nah, setelah diterima oleh majelis, segera disidangkan, jadi ada penggugat, ada tergugat, maka seperti biasa, ya, ada usaha damai juga ada di situ sebelum selesai, monggo damai. Tapi tidak seperti kan sudah diawali dengan mediator di awal, ya. Kalau selesai ya monggo gitu, ya, langsung akta perdamaian. Ya. Tapi kalau tidak selesai masih biasa seperti pengadilan pada umumnya untuk hukum acara perdata, yaitu mulai dari pembacaan gugatan, ya. Setelah pembacaan gugatan, menggugat ya kalau ya, tidak bisa selesai di internal ya. Iya sama. Jadi kalau pembacaan gugatan, setelah pembacaan gugatan ada jawaban, ya. Setelah jawaban biasa ada replik, ya. Jadi tanggapan dari jawaban itu replik. Tanggapan dari replik ini adalah duplik. Ya. Setelah duplik nanti bukti-bukti, ya, termasuk saksi, bukti surat dan saksi. Kemudian nanti ada kesimpulan, kemudian ada putusan. Nah, setelah itu masih ada waktu lagi untuk pikir-pikir, langsung ke kasasi. Jadi sedemikian rupa agar seimbang, tadi hakimnya juga ada unsur dari pekerja, ada unsur dari pengusaha. Memang ada seleksi tahapan. Ini ad hoc, Pak Dr. Imam. Ad hoc itu sementara. Jadi masa jabatannya 5 tahun. Khusus ya, ini khusus ya. Untuk pengadilan HI ini syarat minimumnya S1 semua jurusan, Pak Dr. Imam. Jadi kecuali di Mahkamah Agung itu khusus sarjana hukum. Sarjana hukum, ya. Jadi selain itu boleh. Sarjana teknik pun boleh. Itu untuk bisa menjadi hakim ad hoc itu ya. Ya, Itu HI. Ya. Di samping itu memang harus ada syarat masa pengabdian, ya. Jadi kalau seorang itu sudah mengabdi menjadi pengurus sekian lama, ada batasan waktu tertentu, nanti bisa mendaftar, termasuk harus seminar dan sebagainya itu perlu, sehingga bisa duduk di hakim ad hoc. Jadi batasnya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Itu kali kayaknya. Kalau saya tarik garis simpulan itu begini. Jadi kalau ada persoalan terkait dengan hak-hak pekerja dalam suatu perusahaan, maka ada 2 mekanisme, kan gitu kesimpulannya tadi ya. Pertama melalui mekanisme internal. Nah, ketika mekanisme internal ini, keberadaan serikat pekerja ini mendampingi. Untuk menyelesaikan persoalannya dengan pimpinan perusahaan. Gitu ya Pak Dr. Agus ya. Nah, dari situ peranan SP serikat pekerja itu mendampingi ya, mendampingi. Nah, kemudian jika itu tidak bisa diselesaikan, yang setelah melalui proses mediasi oleh mediator yang sudah ditentukan, pekerja bisa melakukan gugatan gitu ya, ke pengadilan. Hubungan industrial. Yang dalam hal ini bisa diwakili atau juga bisa didampingi oleh pengurus serikat pekerja. Jadi kesimpulannya peranan serikat pekerja jika terjadi persoalan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, itu selain juga bisa mendampingi, juga bisa menjadi kuasanya, begitu Pak Dr. Agus ya? Siap, betul kuasanya. Begitu ya? Iya. Oke. Terus begini Pak Dr. Agus, kalau melihat peran serikat pekerja yang seperti itu, mereka juga harus paham betul, ya, paham betul terkait dengan hak-hak pekerja dan juga aturan hukum terkait dengan hak pekerja juga, kan begitu. Nah, maka dari itu kalau tadi syaratnya itu tidak terlalu sulit ya, dari jurusan apa saja bisa. Yang penting mereka adalah sebagai pekerja kan gitu. Betul. Ini apa tidak menemui persoalan Pak ketika melaksanakan
peran dan fungsinya. Ya, Monggo baik. dijelaskan. Selama ini teman-teman serikat pekerja itu mereka belajar sendiri bersama kawan-kawan ya. Jadi otodidak ya, mereka harus baca buku, mereka tanya misalnya hak pekerja itu kan kaitannya kalau diberhentikan itu ada di dalam pasal 156. Jadi nanti ada pesangon, ada penghargaan, Itu ada undang-undang apa, perumahan Pak? dan pengobatan. Pasal 156 tadi? Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Oh, iya, iya. Jadi Iya. pasal 156 sudah menentukan di situ berapa kalau pekerja itu berhenti, pengusaha harus memberikan pesangon. Nah, di situ dinyatakan bahwa pesangon sekian upah. Nah, kemudian nanti ada pengobatan, ya, perumahan pengobatan 15%, ya, dan di bawahnya ada lagi. Nah, itu mereka teman-teman itu belajar sendiri. Waduh, jadi belajar sendiri bersama kawan-kawan. Kalau ada seminar, ada diskusi, diharapkan teman-teman ikut. Sehingga hakimnya juga tidak harus sarjana hukum, pengacaranya juga tidak harus sarjana hukum. Sehingga inilah leg spesialisnya dari pengadilan hubungan industrial atau persoalan-persoalan hubungan industrial. Iya, Jadi ya sudah kita sering lihat di TV ya, setiap gubernur mau menetapkan upah minimum pasti demo kabupaten ya. kota itu. Bahkan kalau demo nggak tanggung-tanggung mencari pot ya karena sambil jalan itu ya. Itu Nah, yang itu tidak yang baik, sering ya. terjadi. Iya, Sehingga demo itu kadang menjadi alasan mereka untuk agar tuntutannya itu tercapai. Padahal secara hukum sudah disediakan mekanisme kelembagaannya, bagaimana mempersoalkan peraturan apa keputusan gubernur terkait dengan UMK ini kan sudah disediakan ya. Ya, karena kadang-kala serikat pekerja atau serikat buruh itu pada ngitung sendiri untuk tahun ke depan itu kenaikannya harus berapa persen lah itu kadang-kala kalau hitung sendiri kebutuhan sekian untuk hidup ya kok hanya 15% maka biasanya demo mereka sebelum akhir tahun biasanya kan bulan November September ya pengalaman kami tahun 2004-2006 saya pernah duduk di Komisi Penelitian dan Pengupahan Jawa Tengah. Waktu itu gubernurnya Pak Mardianto. Jadi kami juga selalu komunikasi, bahkan dulu Komisi Penelitian itu memberikan rekomendasi untuk menentukan upah minimum. Sebelum itu biasanya kami hadap juga ke DPRD, komunikasi. Setelah itu gubernur lah kalau memang tidak ada tidak terima sebetulnya ya di PT UN, Petun ya. Jadi Petun ini alasan terakhir untuk mereka kalau memang mau tidak terima ya penetapan UMK itu ya. UMK. Toh sebetulnya kalau tidak terima sebetulnya juga ada istilahnya monggo lah di penundaan itu masih diperbolehkan. Baik. Terima kasih Pak Agus, luar biasa pencerahannya. Jadi pengalaman Pak Agus terlibat di organisasi ketenaga kerjaan ini sangat memberikan penjelasannya sangat jelas sekali. Saya kira cukup Pak Agus penyampaian materi dan diskusi kita. Semoga apa yang Pak Agus sampaikan bermanfaat buat semua pihak yang terkait ya, dan juga bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Terima kasih Pak Agus atas kehadirannya dan juga ilmu yang disampaikan kepada kami. Ya. Terima kasih kembali, Dr. Imam. Ya. Para pemirsa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Unida Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.